Apakah kita Ya, silakan. baik? Suara saya kedengar nggak ya? Terdengar, dokter? Ya, Jelas, silakan. dokter. Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara ilmiah kali ini adalah pemberian kuliah pakar yang akan diberikan oleh Dr. Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Salawat beserta salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau. Semoga kita berdoa pada akhirnya nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati guru kami, Dr. Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Yang saya hormati juga PPDS semuanya yang telah bergabung dalam acara ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada guru kami, Dr. Abdullah, untuk menyampaikan kuliahnya. Dipersilakan, Dok. Udah nampak nggak slide-nya ini? Nampak, Dokter, cuma belum besar, belum diperbesar, Dok. Baik, Dokter, dipersilakan, Dokter. Baik. Terima kasih pimpinan sidang, Dr. Kausar. Kita mungkin siang ini sedikit membahas tentang bagaimana hepatorenal syndrome itu terjadi ya. Kita lihat ini ya, banyak komplikasi yang terjadi oleh karena gangguan daripada hati ini sendiri ya. Terutama dengan ginjal ini, kita tahu metabolisme daripada zat-zat di dalam hati ini juga didukung oleh keadaan fungsi ginjal yang baik gitu. Kalau salah satu ini terganggu, pasti akan mengganggu keseimbangan baik elektrolit dan lain sebagainya, baik itu di dalam metabolisme hepat sendiri atau maupun dalam metabolisme daripada ginjal itu sendiri. Kita lihat apa yang terjadi pada hepatorenal syndrome itu ya. Kita lihat pasien-pasien itu biasanya sulit kita mengidentifikasi biasanya pada pasien-pasien dengan apakah ini hepatorenal syndrome sendiri atau penyebab lain oleh karena akut kidney injury di luar penyakit hati itu sendiri. Hepatorenal sendiri itu biasanya kan diagnosis yang dieklusi, maksudnya sulit kita mencari apakah ini murni karena gagal ginjal, kelainan ginjal itu sendiri atau faktor lain. Jadi di sini sangat menentukan dan sangat sulit rasanya kita kadang-kadang untuk mendiagnosa atau men-treat kejadian yang terjadi hepatorenal syndrome itu sendiri. Ini kita lihat ya perjalanan daripada klinik dan psikologi daripada hepatorenal syndrome itu sendiri. Kita lihat nih ada ASITES ya kliniknya ya. Kemudian dengan diuretik ini terjadi repatriasi kadang-kadang ASITES walaupun sudah kita treat dengan diuretika, tetapi kadang-kadang kejadian daripada ASITES itu juga tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dibarengi lagi dengan terjadinya portal hipertensi, kemudian vasodilatasi daripada splanik, akhirnya akan menyebabkan renal vasokonstriksi. Jadi sini yang berperan di sini adalah terjadinya vasodilatasi splanik sehingga terjadi vasokonstriksi daripada renal itu sendiri sehingga akan menyebabkan kejadian sindroma hepatorenal.
Dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana itu portal hipertensi itu terjadi, karena juga akan berimplikasi terhadap renal daripada vasokonstriksi, di mana akan terjadi suplai daripada cairan ke ginjal itu berkurang, sehingga akan terjadi hipoperfusi daripada ginjal itu sendiri, sehingga memicu terjadinya renal vasokonstriksi. Apalagi dibarengi dengan terjadinya splanik daripada vasodilatasi daripada splanik itu sendiri, tentu akan memperberat perfusi dengan ke ginjal itu sendiri, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi hipoperfusi ke ginjal, sehingga terjadi vasokonstriksi, menyebabkan terjadinya gangguan daripada elektrolit dan cairan yang memicu terjadinya gangguan dari fungsi ginjal itu sendiri, yang berakibat terjadinya sindrom hepatorenal. Kita lihat di sini ya, pada sindrom hepatorenal itu akan terjadi di mana retensi daripada sodium itu meningkat ya. Kemudian ini patofisiologi yang kita lihat. Kemudian penurunan daripada kapasiti daripada jumlah solid water free atau cairan yang bebas untuk dikeluarkan. Jadi kapasitas daripada cairan solid itu berkurang kapasitinya, sehingga perfusi pada ke ginjal itu akan berkurang, yang memicu terjadinya hipoperfusi. Kemudian terjadinya hiponatremi, dan yang keempat adalah terjadinya penurunan daripada laju filtrasi glomerulus. Ini adalah mekanisme terjadinya sindroma hepatorenal. Kemudian dia ini juga dipengaruhi oleh karena ada enzim arterial natriuretic peptide, kemudian terjadi renal penurunan vasodilatasi daripada renal sendiri, kemudian vasokonstriksi renal meningkat, akibatnya jantung juga akan memicu untuk meningkatkan suplai ke ginjal, itu menyebabkan takikardi. Tentunya simultan daripada kejadian yang terjadi pada ginjal ini juga akan berpengaruh terhadap jantung, karena suplainya berkurang, retensi air, sehingga jantung bekerja berat, sehingga terjadi takikardi. Kemudian akibatnya peningkatan daripada renal vasokonstriksi ini akan meningkatkan sistem hormon renin-angiotensin, sehingga akan terjadi perubahan daripada renal vessel, kemudian menyebabkan otak mengeluarkan ya vasopresin, sehingga juga akan meningkatkan sistem saraf pusat yang berpengaruh terhadap kejadian vasokonstriksi sendiri, oleh karena akan meningkatkan takikardi. Kemudian juga akan meningkatkan pada kejadian kelainan hati ini, akan memicu terjadinya nitric oxide ya, sehingga portal hipertensi ini sehingga akan memicu terjadinya planik vasodilatasi, sehingga penurunan efektif daripada sirkulasi volume, sehingga perfusi ke ginjal juga berkurang, sehingga otak dan jantung akan merespon dengan mengeluarkan vasopresin, dan baroreseptor daripada jantung itu akan bekerja lebih sensitif, sehingga menyebabkan takikardi. Kemudian kita tahu dengan pada kejadian-kejadian dengan sirosis atau kelainan hepar itu akan meningkatkan, sering terjadi pendarahan daripada gastrointestinal, kemudian akan juga memicu kemudian volume, terlalu banyaknya volume, hati-hati penarikan volume daripada parasintesis pada asistesis itu, jika akan memicu juga vasokonstriksi dari renal itu akan meningkat oleh karena hipovolemik. Kemudian juga dipicu oleh karena sering terjadi pada sirosis hepatis itu oleh karena sering terjadi bakterial infeksi ya. Kita tahu itu juga akan memicu terjadinya renal vasokonstriksi yang menyebabkan terjadinya sindrom hepatorenal. Hati-hati ya, sirkulasi hiperdinamik ini akan memperburuk ya, sirkulasi itu sendiri oleh karena renal vasokonstriksi ini. Kemudian juga akan terjadi kardiak disfungsi, bisa terjadi kardiomiopati oleh karena takikardi tadi ya. Jadi jantung akan berdenyut lebih cepat oleh karena dia menyuplai
kejadian oleh karena vasodilatasi dari splanik sehingga terjadi vasokonstriksi di mana suplai cairan ke ginjal itu berkurang. Ini juga memicu terjadi renal vasokonstriksinya akan meningkat, kemudian pun akan terjadi vasodilatasi renal yang berlebihan sehingga menyebabkan hepatorenal syndrome. Ini merupakan mekanisme bagaimana terjadi daripada hubungan faktor pencetus dengan timbulnya sindroma hepatorenal. Kemudian bagaimana kita diagnosis? Ini bisa dilihat nanti kan ada mayor kriteria, kemudian ada yang additional kriteria. Maksudnya ini mayor kriteria kan ada kronik, ada akut liver disease ya. Kemudian laju filtrasi glomerulusnya biasanya serum kreatinin di atas 1,5 mg per desiliter selama 24 jam atau cranial-clear-nya di bawah 40 ml per menit. Ini yang mayor ya. Kemudian kita lihat yang kriteria additional itu urin volumenya di bawah 500 ya. Di mana urin sodium kalau kita cek sodium urinnya di bawah 10 mg. Kemudian urin osmolarity-nya itu biasanya lebih besar ya. Kemudian ditemukan ada urin red blood cell itu di bawah 50 per lapangan pandang ya. Kemudian sodium konsentrasinya di bawah 130. Ini yang harus dipenuhi untuk mendiagnosa bagaimana terjadinya hepatorenal syndrome. Saya kira karena kita jarang melakukan seperti ini, hanya sebagian besar kita menilai itu secara klinis. Seharusnya kita juga menghitung kriteria mayor ini dan additional kriteria sehingga hepatorenal syndrome itu betul-betul bisa kita tegakkan. Kemudian juga jangan lupa ya, protein biasanya di bawah 500 mg per desiliter. Dan tidak ada dari ultrasonografi itu ada obstruksi uropati atau parenchymal disease. Maksudnya dari USG itu tidak dijumpai adanya obstruksi uropati oleh karena kelainan oleh karena batu ataupun oleh karena parenchymal renal disease, artinya ada gagal ginjal kronis. Dan ini guideline bagaimana diagnosis daripada hepatorenal ya. Kriteria pada sirosis. Kemudian ada sirosis dengan asites, kemudian serum kreatinin di atas 133, kemudian proteinuri di atas 500 mg per hari, atau didapatnya makrohematuri di atas 50 per lapangan pandang. Ini saya kira saya lewati aja. Nah, klasifikasinya ya, hepatorenal syndrome itu dibagi ada tipe 1, tipe 2, nanti bisa dilihat di mana tipe 1 itu terjadi peningkatan daripada kreatinin di atas 2,5 sampai 50% selama 24 jam. Di mana kelainan karirnya itu antara 20 di bawah 20 ml per menit di bawah 2 minggu. Kemudian juga ada tipe 2, ini lebih progresif lagi biasanya. Di mana ini lebih jelek daripada tipe 1 ya. Ini mungkin klasifikasinya tadi ada tipe 1, 2, 3, 4, di mana biasanya yang tipe 1 itu progresif akut renal failure, kemudian tipe 2 itu sirosis dengan subakut renal failure, kemudian tipe 3 sirosis tipe 1 atau tipe 2 hepatorenal syndrome, kemudian yang tipe 4 itu pulminan biasanya lebih jelek ya. Makin ke bawahnya biasanya prognosanya lebih jelek. Kemudian bagaimana terapi daripada hepatorenal syndrome ini? Ini yang paling penting yang harus kita perhatikan. Ya. Tentunya ada sirosis. Maksudnya buah simalakama kita
kondisi mau kita HD biasanya juga akan sulit karena itu imbalan elektrolit dalam posisi kita dialisis, hemodialisis biasanya akan memicu terjadinya uremic encephalopathy, hepatopulminan, sehingga memicu kematian yang lebih cepat. Adanya sirosis kita lihat ya, kemudian ada portal hipertensi, biasanya kita menggunakan tip ini untuk menurunkan bagaimana portal hipertensi itu kita turunkan. Biasanya kemudian dengan obat-obatan. Kemudian kalau dia splanik arteri vasodilatasi ini kita akan memberikan vasokonstriksor. Biasa sering kita lihat di sehari-hari di ruangan itu sering kita berikan epinefrin ya. Tetapi itu juga harus hati-hati karena kita tahu epinefrin ini juga akan memicu karena tadi kita lihat kejadian terjadinya takikardi oleh karena posisi daripada gangguan elektrolit dan keseimbangan cairan tadi akan menyebabkan hipoperfusi ke ginjal sehingga jantung memicu lebih cepat. Jadi pemberian vasokonstriksi seperti epinefrin juga harus hati-hati. Ini biasanya kita berikan low ya, sistemik vaskular sehingga tidak memicu terjadinya resistensi daripada vaskular yang berlebihan oleh karena pemberian daripada epinefrin itu sendiri. Jadi harus pelan-pelan. Kejadian daripada vasodilasis planning ini tidak boleh seketika cepat sekali dia terjadi vaskular resistensi yang akan memicu terjadinya kematian tiba-tiba. Kemudian juga dilihat pemberian akibat dari planning ini akan terjadi impak daripada gangguan dari fungsi jantung sendiri. Kemudian juga kita berikan albumin, tapi masih kontroversi karena kita lihat pada sirosis hepatis itu kalau asites yang besar, pemberian albumin tidak terlalu bermakna ya, oleh karena akan terjadi ekstravasasi cairan juga yang berlebihan ke dalam rongga perut oleh karena pemberian albumin. Jadi memang harus dihitung betul pemberian albumin ini apakah asitesnya itu masih besar atau udah cukup untuk kita berikan albumin. Karena pemberian albumin itu dapat menurunkan daripada arterial blood volume sehingga akan mengurangi dari vasodilatasi daripada splanik ini sendiri. Kemudian ini aktivator juga boleh diberikan. Albumin akan menyebabkan terjadi aktivasi daripada vasoconstriction system, kemudian terjadi renal vasokonstriksi, akan menyebabkan hepatorenal syndrome sendiri. Di sini mungkin apakah pertimbangan terjadi hepatorenal syndrome ini akan menyebabkan kita berikan renal replacement therapy atau extracorporeal liver support system. Tentunya pemilihan daripada ini sulit kira-kira oleh karena pertimbangan tadi sirosis itu banyak komplikasi organ yang terjadi. Sebentar ya, ada deh, gimana? Masuk aja. Ini terapinya, ya, pemberian albumin, nanti bisa, kemudian albumin, kemudian vasopresin bisa diberikan. Berarti kebanyakan kita memberikan norepinefrin ini kan intravena 0,5 mg per jam. Tahap pertamanya kemudian dinaikkan dosnya pelan-pelan ya, 0,25 sampai 0, mg per jam setiap 4 jam, maksimum 3 mg per jam gitu. Sampai mencapai peningkatan MAP lebih dari 10 mg, maksimum durasi terapinya tuh 15 hari. Ini yang sering kita berikan. Norepinefrin. Kalau yang nidodin ini kan kita nggak punya ya. Vasopressin ada sekira, tapi lebih banyak kita pemberian norepinefrin pada di ruangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan kira-kira?
Kita lanjutkan, Profesor. Baik. Eh, sudah disampaikan untuk hepatorenal sindrom, kira-kira dari PPDS untuk masalah hepatorenal sindrom ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Nampaknya belum, Dok. Kita lanjutkan saja, Dokter. Oke, sampai selesai nanti kita kumpulkan pertanyaan pada saat akhir, Dokter. Sebentar ya. Baik, Dok. Silakan, Dokter. Belum ada pertanyaan, Dok, dari PPDS. Baik, saya lanjutkan. Udah nampak belum ya? Terlihat, Dokter. Nampak, Dok. Nampak? Nampak, Dokter. Jadi ini kita bicarakan judulnya cardiorenal syndrome ya. Saya kira juga banyak kita dapati pasien-pasien yang di ICU terutama ya. Cardiorenal syndrome gitu. Jadi terapinya itu kadang-kadang kita disuguhin HD katanya. Padahal yang tipe berapa itu yang harus kita lakukan HD pada posisi cardiorenal syndrome ini. Cardiorenal syndrome ini merupakan suatu kelainan di mana disfungsi akut ya atau kronik pada salah satu organ tersebut menyebabkan disfungsi akut ataupun kronik dari organ itu sendiri. Kemudian kita tahu pada cardiorenal syndrome sering terjadi kematian mendadak ya, akibat henti jantung. Karena dipicu oleh sebesar 32% itu pada pasien-pasien
hemodialisis baik di luar sakit atau selama menjadi dialisis. Jadi kita tahu pada pasien-pasien dengan cardiorenal syndrome ini akan memicu terjadinya kematian mendadak oleh karena cardiovascular event itu sendiri. Kita lihat pencetusnya itu biasanya terjadi peningkatan serum kreatinin 0,3 mg per desiliter. Kemudian terjadi penurunan dari fraksi ejeksi. Kita tahu pasien-pasien jantung ini akan menyebabkan penurunan dari fraksi ejeksi itu sendiri. Kemudian peningkatan dari level dasar dari kreatinin, kemudian penurunan daripada tekanan darah sistolik gitu. Kemudian juga dipicu kadang-kadang ada DM ya. Kemudian hipertensi, penggunaan obat-obat anti platelet, diuretik atau beta blocker. Kemudian juga usia tua ya. Karena fungsi ginjal pada usia tua itu tidak serta merta sebagus dengan pada usia lebih muda gitu, karena kita tahu penurunan fungsi ginjal itu juga dipengaruhi oleh umur ya. Karena makin tua umur seseorang itu biasanya laju filtrasi glomerulusnya itu akan berkurang. Kemudian penggunaan diuretik yang lama, hati-hati ya, penggunaan diuretik yang lama ini kadang-kadang akan memicu keseimbangan cairan dan elektrolit. Sering kadang-kadang kita lihat pasien dengan kering di ICU itu kan, tetapi tetap diberikan diuretik, di mana keseimbangan cairannya terganggu, jadi kreatinin naik. Padahal dengan kita treat dengan stop diuretik, biasanya kreatinin akan membaik. Dengan kebiasaan pasien-pasien kita itu kan tidak diukur tekanan CPP-nya. Jadi dengan pengukuran tekanan CPP-nya itu kita bisa melihat apakah normal atau tidak CPP-nya. Kalau kondisi normal, berarti kan diuretiknya nggak perlu diberikan. Tetapi kadang-kadang terjadi CPP-nya penurunan, ditambah lagi pemberian diuretik, sehingga akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Jadi satu cairannya itu dalam keadaan dehidrasi, sehingga akan memicu terjadinya peningkatan daripada urin kreatinin itu sendiri. Kemudian faktor yang lain, kadang sering diberikan spironolakton gitu kan. Kita lihat pasiennya sudah dalam keadaan dehidrasi, kemudian diberikan lagi spironolakton, udah retensi air dan cairan, sehingga akan memicu terjadinya peningkatan daripada kreatinin itu sendiri. Banyak kita lihat pasien-pasien di ICU itu. Jadi memang harus dilihat nih apakah dapat NSAID, diuretik yang berlebihan, kemudian ACE atau adanya yang stenosis gitu. Kemudian dehidrasi, demam yang berkepanjangan yang akan meningkatkan satu cairan yang mengalami dehidrasi tadi. Ini merupakan faktor yang mempercepat terjadinya cardiorenal syndrome itu sendiri. Jadi hati-hati kita lihat kalau cardiorenal syndrome pada pasien-pasien ICU yang ini harus diperhatiin. Jangan sedikit kreatinin 45 HD gitu, padahal kondisinya ginjalnya masih bagus. Padahal dapat obat-obat seperti ini, NSAID, diuretik yang berlebihan, kemudian ACE jadi kalium jadi naik gitu dalam keadaan dehidrasi. Kemudian juga pasien-pasien yang ada DM gitu. Jadi harus dilihat pada kondisi DM kan gampang terjadi dehidrasi karena dia hiperkatabolisme, sehingga memicu sedikit aja dehidrasi, pasiennya akan tambah berat, kreatininnya naik gitu. Makanya pada pasien-pasien dengan DM, kemudian hiperglikemi, hiperkatabolik seperti ini, hati-hati pemberian daripada diuretik. Seharusnya status cairannya juga harus dihitung betul sebelum diberikan diuretik. Terutama kita lihat dari spironolakton. Spironolakton itu kan akan menyebabkan retensi daripada kalium dan air, sehingga terjadi keseimbangan air dan elektrolit yang berlebihan yang akan memicu terjadinya peningkatan dari serum kreatinin ini sendiri. Jadi hati-hati. Jadi kalau memang diberi diuretik itu ya berikanlah yang low diuretik ya, jangan pemberian daripada spironolakton ya. Kita tahu pada pasien-pasien dengan cardiorenal syndrome biasanya akan berbareng dengan peningkatan daripada kalium gitu. Jadi pemberian spironolakton seharusnya bisa dihindari lebih ini. Dan juga tidak loop diuretik dia, maksudnya enggak terlalu banyak mengeluarkan cairan. Kita tahu pada kondisi akut daripada cardiorenal syndrome biasanya dia overload ya.
bengkak di mana-mana. Jadi dengan pemberian spironolakton ini biasanya akan menyebabkan retensi air dan cairan yang berlebihan. Kita lihat klasifikasi dari sindrom kardiorenal ini. Ada tipe 1 ya, kardiorenal akut, kemudian tipe 2 kardiorenal kronik, kemudian tipe 3 renokardial akut, kemudian tipe 4 renokardial kronik, dan tipe 5 kardiorenal sekunder. Ini tipe 1 ya. Tipe 1 itu kita lihat nih ya. Jadi tipe 1 itu akut pada jantung, akut pada ginjal ya. Ini kita lihat. Jadi kalau ini patofisiologinya, jadi pada kondisi dengan gagal jantung akut ini akan terjadi penurunan daripada cardiac output. Ya. Cardiac output yang turun itu akan berpengaruh terhadap terjadinya penurunan daripada perfusi. Akibat penurunan dari perfusi ini akan terjadi peningkatan dari tekanan pena itu sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Jadi eksogen dari faktor kontraktivitas media ACE inhibitor, kemudian akan terjadi vasokonstriksi daripada toxicity, dipicu oleh karena simpatetik daripada aktivasi ini, kemudian juga akan ginjal juga akan dipengaruhi dengan kelainan oleh karena peningkatan daripada tekanan pena ini, penurunan daripada perfusi tadi, kemudian akan meningkatkan sistem renin-angiotensin aktivasi gitu. Jadi akan terjadi natrium dan air retensi, akan memperberat vasokonstriksi itu sendiri. Hati-hati kejadian akut ini karena bisa menyebabkan perburukan lebih berat sehingga akan memicu jatuh ke dalam tipe 4, di mana kronik-kronik gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Disinilah kita bermain cairan nih pada tipe 1 ya. Itu tadi seperti saya jelasin, ya harus ada seninya. Cairan berapa, kemudian kalau mau kasih furosemid berapa gitu, dia harus dihitung betul. Seharusnya memang harus kita ukur tekanan CVV-nya gitu ya. Kemudian juga akan memicu, biasanya ada inflamasi, akan menyebabkan monosit aktivasi gitu. Jadi ini merupakan suatu imun mediated, kerusakan daripada imun mediat ya, sehingga akan terjadi aktivasi daripada endotel, hingga akan mengeluarkan sitokin yang berlebihan, juga akan memicu marker inflamasi pada ginjal ini sendiri. Makanya kita perlu mengecek biomarker seperti NGAL, apakah pasien ini jatuh ke dalam akut kidney injury oleh karena dipicu pada gagal ginjal akut, oleh karena perfusi cairan, penurunan perfusi cairan akan memicu terjadi peningkatan daripada tekanan daripada pena itu sendiri. Akut hiperperfusi ini juga akan menyebabkan mereduce oksigen, ya, mengurangi daripada oksigen, kemudian juga terjadi apoptosis, kemudian juga penurunan daripada laju filtrasi glomerulus, sehingga juga akan menyebabkan resistensi daripada vaskular itu sendiri. Jika akan memicu, kalau kita tidak terapi dengan segera pada kardiorenal tipe 1 ini akan jatuh ke dalam yang lebih berat, sehingga perlu penanganan lebih cepat sehingga perburukan yang lebih lanjut terhadap ginjal ini bisa kita atasi dengan baik. Kadang-kadang di sini kebanyakan kan pemberian diuretik yang tidak pada tepat sasaran, sehingga juga akan memicu ini tadi perfusi, penurunan perfusi ginjal oleh karena cardiac output yang menurun, sehingga volume daripada cairan di dalam itu juga kita tahu cardiac output sama volume kali heart rate gitu ya. Stroke volume sama dengan apa, Kosar? Kemudian kardiorenal sindrom tipe 2, kita lihat kronik di ginjal, ini biasanya berhubungan dengan ejection yang semakin apa ya, semakin berkurang, sehingga akan memicu terjadinya biasanya kan sudah ada anemia, ya. Kemudian sudah ada uremik,
sudah menyebabkan kronik pada jantung, biasanya kan akan berkorelasi dia pelan, anemia mulai masuk ke dalam CKD set 1 gitu ya. Kemudian ada kronik yang hipoporfusi ginjal yang lama, kemudian akan meningkatkan renal vascular resistensi, kemudian peningkatan daripada tekanan pena itu sendiri, gampang terbentuk embolisme oleh karena sirkulasi daripada kronik pada ginjal tadi itu, oleh karena ejection fraction-nya sudah menurun begitu ya. Kemudian kita juga dipicu pada ginjal sudah terjadi anemia sehingga sering terjadi hipoksia. Hipoksia ini akan meningkatkan renin-angiotensin dan simpatetik aktivasi gitu, sehingga akan memperberat natrium dan air yang terjadi retensi gitu. Kemudian juga akan memicu terjadinya hipertensi dan left ventricle hypertrophy. Semua ini akan bermuara ke dalam perburukan ginjal yang lebih jelas, yang lebih jelek gitu ya perburukannya. Karena kondisi pertama kita lihat anemia ini hanya peningkatan daripada fungsi ginjal, perburukannya pelan-pelan, kemudian akan terjadi kalau lebih berat lagi kalau terjadi hipertrophy akan menyebabkan kerusakan ginjal tahap awal, kemudian sampai terjadi progresi ke arah CKD. Maksudnya dari kronik ini bisa memicu terjadinya progresif chronic kidney disease gitu. Kita lihat pasien-pasien sehari-hari. Awalnya kan udah kronik, eGFR-nya di bawah 60, kreatininnya 1, 2, tapi dalam tempo 2-6 bulan itu kreatinin naik terus. Terjadi perburukan ginjal, kita lihat dari ininya, proteinnya. Awal-awalnya mulai protein urinnya positif 1, kemudian 2-3 bulan positif 2, kreatininnya naik. Kemudian kita lihat USG ginjalnya sudah terjadi hipoden, di mana terjadinya densitas daripada ginjal dan parenkimnya sudah antara korteks medula tidak ini lagi, tidak ada batas, itu akan terlihat bahwa progresi daripada ginjal itu sendiri akan jatuh ke dalam tahap yang lebih berat gitu, sehingga memerlukan cuci darah. Kemudian tahap 3 ya, tipe 3 ini akut pada ginjal, akut pada jantung. Tipe 3 ini gagal ginjal akut akan memicu terjadinya disfungsi akut pada jantung. Ini biasanya kita lihat pada AKI itu oleh karena perfusi, oleh karena gagal ginjal akut terjadi misalnya penumpukan cairan misalnya. Jadi ada stadium risk, injury, kemudian failure dan end stage. Ini AKI ini juga akan berpengaruh terhadap fungsi ginjal, fungsi jantung, karena akan pada AKI ini terjadi penurunan daripada laju filtrasi oleh karena hipertensi, kemudian retensi cairan dan air, jadi volume ekspansi juga terjadi udem yang berlebihan, sehingga kemudian kencingnya juga sedikit, sehingga meningkatkan preload itu sendiri. Kemudian juga memicu AKI ini akan memicu simpatetik aktivasi, kemudian renin-angiotensin, kemudian keseimbangan elektrolit, asam basa, kemudian juga koagulopati daripada imbalan daripada cairan itu sendiri. Juga ini harus diperhatikan karena lebih mudah kita men-treat ini ya, AKI daripada gangguan jantung itu sendiri. Karena ini sangat bisa reversible, lebih bagus ya. Kalau kita treat ginjal AKI-nya bagus, ini nggak akan berfungsi dengan baik. Jadi saya kira tipe 3 ini jauh lebih prognosnya lebih bagus kalau kita bisa lakukan terapi dengan baik. Kemudian tipe 4 ya. Tipe 4 ini udah kronik pada ginjal, kemudian kronik pada jantung gitu ya. Ini memang sudah tidak tipe kronik nih. Udah set 1, 2, kemudian set 3, 4. Ini kita bisa di sini hanya bisa melakukan mendeli, maksudnya mendeli ke pasiennya jangan cepat kali jatuh ke dalam gagal ginjal kronis sehingga memerlukan HD gitu. Jadi memang ini harus dua kita treat.
keseimbangan di sini jantungnya, misalnya dia harus memang obatnya makan teratur, kemudian hindari baik itu psikologis dan lain sebagainya, itu harus ini nggak boleh stres, kemudian akan memicu left ventricle hypertrophy yang penebalannya lebih cepat sehingga ejection fraction-nya lebih cepat turun, sehingga akan memicu makin berat ini kerja jantungnya, makin cepat dia penebalan left ventricle hypertrophy-nya lebih lebih tebal, ini akan menyebabkan juga perfusi ke ginjalnya lebih jelek, sehingga stage 2 ke stage 3 ini lebih cepat dia jatuh ke dalam sampai stage 5. Di sini kita bermain dengan ini ya, obat-obatan memang harus betul diperhatikan gitu, karena dua-dua sudah kronis. Jadi bagaimana kita men-treat kronis pada ginjal dan men-treat kronis pada jantung. Karena kita tahu obat-obat juga, antihipertensi juga harus diperhatikan. Penggunaan ACE, ARB, karena kita tahu pada kejadian CKD stage 3-4 ini kan gampang hiperkalemi. Jadi pemberiannya memang harus dikombinasi. Kemudian pemberian diuretik, ini sudah sekiri stage 3-4, di mana laju filtrasinya berkurang. Tentunya kita tidak bisa memberikan diuretik yang loop demikian besar dosisnya, sehingga akan memicu terjadi hipoperfusi yang berlebihan, yang menyebabkan terjadinya juga hipoperfusi ke ginjal, yang memicu terjadinya penurunan dari fungsi ginjal yang lebih berat dari step 3-4 ke step 5. Ini tipe 5 ya. Jadi cardiorenal syndrome tipe 5 itu adalah gagal jantung dan renal insufficiency. Ini oleh karena gangguan organ atau disfungsi organ. Misalnya oleh karena diabetes, amyloidosis, vaskulitis, sepsis, hingga menyebabkan gagal jantung dan menyebabkan insufisiensi renal. Ini lebih banyak kelainan daripada penyebab dari penyakit lain yang memicu terjadinya gagal ginjal dan gagal jantung yang dipicu tadi oleh diabetes, amyloidosis, vaskulitis, dan sepsis, dan sebagainya. Dan semua ini baik systemic disease atau penyakit diabetes, sepsis itu akan memicu hipoksia, oxidative stress, toksimia, ya. Kemudian gangguan hemodinamik, hipoperfusi, kemudian penurunan perfusi itu, penurunan daripada tekanan pressure itu sendiri, kemudian juga gangguan simpatetik daripada sistem aktivasi, neurohormonal, stres, dan juga akan memicu inflamasi, sehingga saya kira ini juga prognosanya masih lebih bagus dari tipe 1-2 tadi, dengan syarat kita memperbaiki apa penyebab-penyebab yang menyebabkan daripada disfungsi atau kerusakan daripada organ yang memicu terjadi gagal jantung dan insufisiensi renal itu sendiri. Saya kira obat ini sama ya, cuma bagaimana seni kita menterapi obat-obatan itu sehingga faktor-faktor seperti hipoperfusi, kondisi imbalan cairan dan elektron itu bisa kita atasi dan perhatikan dengan baik. Jadi Sjögren's syndrome itu patofisiologi sudah jelas tadi, bisa karena GGA kan. Kalau memang tidak bisa kita dengan obat-obatan, ya terpaksa kita ultrafiltrasi, karena lebih banyak pada cardiorenal syndrome itu bukan kita memperbaiki kreatininnya, tapi lebih banyak karena inflamasinya, kemudian cairannya. Biasa kita lebih banyak ke ultrafiltrasinya. Artinya bagaimana kita menarik air gitu sehingga beban jantung tidak berlebihan yang akan memicu hipoperfusi, supply ke ginjal itu akan berkurang gitu. Sehingga dengan kondisi kita ultrafiltrasi ini performa jantung itu juga lebih baik, sehingga sirkulasi dan perfusi ke ginjal itu bisa diperbaiki dengan kita lakukan ultrafiltrasi. Karena ultrafiltrasi ini kan kita menarik cairan, karena kejadian-kejadian pada gagal jantung itu biasanya kelebihan volume cairan tubuh, terlihat bengkaknya kaki, sehingga cairan menumpuk lebih banyak, sehingga jantung performanya juga dengan jantung
volume cairan yang berlebih, performa jantung itu akan berkurang. Kalaupun mau kita HD biasanya dengan slow, ya, dengan slap. Jadi nggak boleh slap itu artinya kita nggak bisa progresif HD-nya itu. Jadi dengan kita panjang waktu, karena kita tahu pada gagal jantung itu kan performanya jantung jelek oleh karena overload cairan, sehingga kita tidak bisa menarik cairan tiba-tiba itu seperti HD biasa. Jadi harus slow dia. Slow itu waktunya diperpanjang, maksudnya putaran kibinya itu putaran daripada mesin itu ya harus 100 gitu, jadi nggak boleh terlalu cepat gitu ya. Kemudian tarik airnya itu ya sekitar pelan-pelan 500, kemudian kalau udah ini naik gitu. Jadi nggak boleh langsung kita gas 4 jam 3000, biasa kita tarik pelan-pelan dulu. Karena kalau kita tarik gas seperti biasa itu biasanya akan menyebabkan performa jantung tidak berfungsi dengan baik, dia akan sudden death biasanya, oleh karena penarikan volume tiba-tiba, sehingga akan memperberat perfusi ke ginjal itu lebih jelek, kemudian juga performa jantung tidak sanggup oleh karena kelainan jantungnya di mana ejection fraction-nya sudah biasanya sudah menurun gitu, sehingga memang betul-betul harus diperhatikan pada saat penarikan cairan sendiri. Kemudian ini pemberian ini ESA ini kan erythropoietin pada pasien-pasien dengan anemia, tapi hati-hati pemberian erythropoietin ini dalam kondisi inflamasi biasanya juga tidak terlalu efektif. Dia diperhatikan risiko trombosis pada pasien-pasien dengan pemberian erythropoietin ini. Kemudian bisa kita lakukan ultrafiltrasi dengan renal reversement terapi, kemudian bisa juga dengan CRRT. CRRT itu biasanya juga lebih ini, oleh karena pada CRRT itu dia memerlukan heparin yang lebih besar. Jadi yang ditakutkan itu adalah perdarahan oleh karena heparin itu sendiri. Ini saya kira bisa dilihat ya. Kemudian pemberian lob diuretik, di indikasinya kan hati-hati, tadi sudah sejelasin ACE-nya harus diperhatikan, kalium, kemudian juga spironolactone ini juga harus hati-hati karena dia akan meretensi cairan pada kondisi akut. Kondisi gagal jantung akut itu biasanya kan terjadi retensi air, sehingga udemnya itu masih berat, sehingga pemberian spironolactone harus diperhatikan karena akan memicu peningkatan daripada kreatinin itu sendiri. Kemudian hati-hati pemberian aspirin, karena pada gagal jantung itu kita lihat juga akan terjadi CTBT memanjang biasanya, oleh karena gampang terjadi gangguan sirkulasi dan koagulopati oleh karena sirkulasi daripada jantung dan ginjal itu terganggu. Kemudian pemberian heparin, ya hati-hati. Kemudian juga yang ini obat-obat nggak ada di kita ya. Ini kita ilustrasi ya, coba nanti ini dijawab. Pasien laki-laki 70 tahun masuk dengan besak, dialami 5 hari, kemudian udem, ada pretidia, kemudian penderita sudah menjalani pemasangan balon lewat DM 1 tahun, gula tertinggi di atas 300, berobat teratur ya. Buang air kecil dalam 24 jam itu lebih kurang 1.400 cc. Insulin, kemudian faktor risiko laki-laki 70 tahun, juga perokok. Kemudian foto toraknya itu sudah kardiomegali, kemudian EKG, nah kita lihat ini gula darah, kemudian kreatininnya udah 3,9 ya, 2,83, kemudian naik terus, ini turun, yang kedua ini naik, setelah di trade ini akan kreatinin turun. Nah ini kira-kira kemana larinya? Gadorenal tipe berapa ini? Siapa bisa jawab? Ada Musin sini? Musin hadir nggak?
Lah saya suruh kuliah pakar, tapi nggak ada yang datang. Gimana nih? Berapa orang datang nih, Kausar? Ini semuanya pesertanya 83 tuh. Total dengan semua 82 dok. Itu saya tanya nggak ada yang jawab tuh. Kira-kira tipe berapa ini? Izin dokter, tipe 1 dok. Kau tahu kamu tipe 1? Udah nampak tadi ya? Kau tahu kan kamu tipe 1 ini? Bisa dok. Kau tahu kamu tipe 1? Coba kasih komentar. Oh, jadi dok, ini pasiennya, izin dokter. Pasiennya ini riwayat penyakit jantung koroner dokter ya. Nah, dari juga kateterisasi, kemudian pasien ini datang dengan kondisi gagal jantungnya itu dalam kondisi akut dokter. Jadi gagal jantung kondisi akut itu menimbulkan gangguan di fungsi ginjalnya dokter, di mana memang sebelumnya pasien ini tidak ada gangguan ginjal sebelumnya dok. Jadi kondisi jantung akut menimbulkan gangguan ginjal akut itu termasuk yang SKR tipe 1 dok. Mana Musin? Musin di mana ini? Yang mau nunggu ujian nih, mana? Ada Musin? Nggak ada? Ucok? Ada dokter, ada dok. Mana kau komen lain nih? Tipe berapa ini? Mana Musin? Nggak nampaknya. Si Dila, mana Dila? Komen, setuju nggak kamu pendapat si Haji BK nih? Dila nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini ya. Ke yang ketiga ya. Iya dok. Diabetik. Kalau kayak gini nggak perlu kita kasih kuliah pakar ini. Ada manfaatnya nggak nih, Kausar? Sebenarnya kuliah pakar sangat bermanfaat dokter. Yang penting mereka harus perhatian terhadap apa yang dipilih. Kayaknya nggak ada yang perhatian tuh saya lihat tuh. Iban. Iya. Bagi PPDS mohon diperhatikan apa yang ditanyakan oleh Dr. Abdullah mohon dijawab. Kira-kira untuk pertanyaan cardiorenal syndrome pada ilustrasi kasus tersebut Dr. Andri BK sudah memberikan tanggapannya. Ada tanggapan lain dari PDS lain? Boleh sama atau tidak, tapi diutarakan alasannya. Boleh silakan tidak ditunjuk nama. Bagi yang mau memberikan komentar, dipersilakan. Mohon izin Eko, dokter. Ya, silakan, Dr. Eko. Mohon izin Eko berkomentar. Eko ini menganggap ini tipe 2, dokter. Cardiorenal syndrome tipe 2. Karena Eko menganggap jantung sudah kronik, di mana itu sudah dijumpai anemia, dokter. Pada pasien ini yang mana pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, itu HB-nya semakin menurun, dokter. Untuk tipe 2 menurut Eko, dokter. Terima kasih, dokter. Baik. Ada yang lain? Siapa yang tujuh tipe 1, tipe 2 ini? Silakan, tidak masalah apakah itu nanti jawabannya salah atau betul, ada alasan yang bisa dikemukakan, nanti bisa kita diskusikan. Silakan yang lain. Izin dokter, Muna dok. Ya silakan Dr. Muna. Izin dok, kalau yang menurut Muna dok, ini masuk ke cardiorenal tipe 1 dokter. Memang pasiennya kan tadi dengan gejala CHF dok kan, ada proximal nocturnal dyspnea, terus ada udem juga. Cuman pasiennya masukkan dengan kondisi akut dok, ada HF. Terus juga untuk kreatininnya dok setelah diterapi itu kan mengalami perbaikan dokter. Jadi kan kesannya memang gangguan ginjalnya akut karena problem ADHF-nya dokter. Jadi akut di
jantung dan akut di ginjal, dokter. Jadi Muna lebih cenderung ke tipe 1, dokter. Mungkin demikian, dok. Baik, terima kasih Dr. Mona. Ini tipe 1 ini jadi ya. Akut. Tipe 1 itu apa? Coba yang jelasin. Mesin tipe 1 itu apa? Silakan Dr. Musin untuk kardiorenal 1 tipe 1. Ini kayak gini kuliah pakar Dr. Kosar kayak mana ini? Ya, Dok. Tipe 1 akut-akut. Silakan Dr. Musin pendapatnya untuk kardiorenal tipe 1. Masih hidup Musin nih? Dila. Ya dokter, Tipe berapa ini? kardiorenal tipe 1 dokter. Kalau tipe 1 kan dia jantung akut, terus jadi gangguan ginjal akut. Akut-akut dia jantung ginjalnya gitu. Dia setuju juga dengan tipe 1 dokter. Baik, kita lanjut dengan nefropati diabetik ya. Diabetic kidney disease ya. Baik. Definisi daripada diabetic kidney disease itu harus confirm ya. Bahwa pasiennya sudah chronic kidney disease. Tetapi ada diabetesnya, baik diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Di mana dijumpai peningkatan daripada serum albumin yang persisten nih, antara 300 mg per 24 jam atau di atas 200, atau albumin creatinine rasionya itu atau ACR-nya di atas 300 mg ya per gram. Atau harus kita konfirmasi, biasanya dijumpai diabetik retinopati. Apa gambaran yang dijawab pada pemeriksaan mata itu, Dila? Walaupun memang gold standar pada DKD atau diabetic kidney disease ini adalah biopsi ya. Confirm kita lihat dengan retinopati diabetik karena kita jarang melakukan di biopsi. Tapi gold standar kalau ditanya dalam ujian itu tetap gold standarnya itu bukan retinopati diabetik ya, adalah biopsi. Sekarang saya tanya Dila, apa gambaran diabetik retinopati yang dijawab dokter mata pada saat kamu konsulkan, apakah pasien ini diabetik nefropati atau tidak gitu? Ada gambaran dia kan dok, dia yang ada yang proliferatif atau yang non proliferatif dokter. Kalau yang proliferatif sudah ada neovaskular dokter. Kalau yang non proliferatif neovaskularnya belum ada, bisa tapi ada, masih ketebal juga ada, sama ada eksuda dokter. Izin dok. Jadi yang mana mau ambil tuh? Kalau sudah proliferatif berarti sudah diabetik nefropati dokter. Tapi sebenarnya non proliferatif juga dok, dua-duanya. Ya, jadi artinya apa? Bisa bantu ini? Daus, mana Daus? Ini dokter Kosar kayak gini ini banyak tidur nih. Ditanya, saya cuma ngomong aja, ngerti. Sekarang saya tanya dulu, ngerti nggak saya jelasin tadi? Kalau nggak ngerti saya nggak boleh ngajar nih. Ini ngerti dokter. Dari hepatorenal syndrome, kemudian dari ini tadi, ngerti nggak apa yang saya jelasin? Atau terlalu cepat, atau memang mana gitu? Siapa yang mau komen ini? Paham dokter. Jangan kok paham, kok komen lah. Komentator ini presentasi saya, coba kok komen dulu. Terlalu berat, terlalu cepat. Bingung. Mana Daus nih? Nggak ada dia? Ada dokter. Mana si Daus? Hadir dokter. Coba kok ini. Ngerti nggak apa yang aku jelasin tadi? Ngerti dok, paham dok. Sesuai dengan textbook dok. Oh, sesuai dengan textbook. Apa terlalu cepat? Atau nggak ngerti apa yang aku sampaikan? Ngerti dok. Kecepatannya standar dok. Dipahami dok. Baik, ini ke klasifikasi daripada diabetic kidney disease ya, menurut KDICO 2013 ya. Jadi kalau kita lihat tuh ada G1, G2, G3A, 3B, 3G4, dan G5. Ini merupakan daripada grade daripada ginjal, di mana stadium 3 itu dibagi 3A dan 3B ya. G1 itu kan normal atau high gitu, di mana laju filtrasi masih di bawah 90, kemudian yang G2 itu ini sama kayak hitung rumus Krokop ya.
Nanti 6089 itu grade 2, kemudian 3 itu dibagi 2, 45559 itu 3A, atau mil menuju ke moderat daripada penurunan daripada laju literasi grammar lulus. Kemudian 3B itu lebih berat lagi penurunannya dari 30 sampai 44. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa dibagi grade 3 ini dibagi 3A 3B? Mana Sucok nih? Cok. Ya dok, ya dok. Kenapa grade 3 dibagi 3A 3B? Masih hidup kok? Masih hidup dok. Kurang tahu dok kenapa dok dibagi dok. Ada grade 3 ada 2 dokter. Udah mau ujian nggak tahu kenapa dibagi 2 ini? Belum tahu dok. Andre BK? Izin menjawab dok. Siapa yang jawab tuh? Mungkin dokter. Udah sadar kau? Sadar dok. Udah. Kalau kita lihat dari 3A 3B itu ringan sedang sama yang sedang berat dokter. Pembagiannya berdasarkan ada ini dok, adanya persisten albuminuria dok. Salah satu kriteria daripada diabetes nefropati kan adanya albuminuria dokter, berdasarkan derajat daripada albuminuria dokter. Ini dok. Nah, ini kan ya makanya B3A 3B. Jadi persisten kalau dihubungkan dengan diabetik nefropati grade 3 itu kan udah terjadi mikroalbuminuria ya. Yang kita lihat ini. Jadi berkorelasi G1, kita lihat ini. Ini ada persisten albuminuria ya. A1, A2, A3. Kalau yang kapan disebut A1 itu biasanya adalah masih di bawah 30. Kalau di bawah 30 mg albumin bocor itu biasanya nggak nampak, masih dianggap normal. Karena kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan hamil, demam itu biasanya kurang dari 30, jadi nggak nampak dia. Dia mulai nampak itu mikroalbuminuria, jadi terlihat antara 30 sampai 300. Ini kalau kita hubungkan dengan stadium berapa dia sudah, ini udah mikroalbuminuria berarti stadium 3 ya. Kalau udah di atas 300, itu sudah masuk makro albuminuria, itu A3. Jadi ini makin ke bawah ini prognosanya makin jelek dia, perburukan makin. Jadi masih yang kuning-kuning ini masih bagus. Ini makin ke bawah yang 3, mungkin 4 ini, jadi prognosanya makin jelek gitu. Kira-kira ngerti nggak ini flowchart ini, Musin? Coba kamu jelasin dulu. Izin dok, pertama pembagian daripada itu dok, ada G1 sampai G5 dokter, dan itu juga selain digunakan GFR dok, sama seperti pada klasifikasi CKD dokter, juga dia melihat adanya albuminuria dokter, apakah itu gross ataupun mikroalbuminuria dokter. Yang kalau dilihat sebenarnya klasifikasi ini bisa sebenarnya ini dok kan, karena kita dibagi lagi A1 atau A2 atau A3 dan A4 berdasarkan semi kuantitatif daripada albuminnya dokter. Kalau misalnya dia satu misalnya dokter, maka kalau misalnya GFR-nya itu antara 45 sampai 59 itu dianggap sebagai grade 3A gitu dok. Jadi selain melihat daripada GFR, dia juga melihat daripada albuminurianya dokter. Pada yang grade yang CKD yang kidney failure itu dok, yang grade 5 itu kita lihat bahwa selain GFR-nya harus di bawah 15 milimeter per menit, 1,73 itu, dia juga harus memenuhi kriteria bahwa adanya proteinuria yang positif 4 gitu dok. Jadi ini kita lihat ya, makin ini warnanya ini makin ini dia berkorelasi, makin jumlah banyak albumin uri atau protein yang lolos di dalam urin itu, dia akan berkorelasi dengan pemburukan dari fungsi ginjal itu sendiri. Dia akan berkorelasi positif, artinya makin banyak albumin atau protein yang berada dalam urin itu akan menyebabkan disfungsi endotel yang lebih cepat, sehingga akan terjadi sklerosis dari glomerulus itu akan lebih cepat. Jadi perburukan jatuhnya ke dalam gagal ginjal stage 5 itu lebih cepat gitu. Kalau protein urin dan albumin dalam urin ini tidak trade. Trade-nya itu kan nggak mesti dengan semata-mata dia dengan obat-obatan, tapi juga harus dipengaruhi dengan non farmakologi, edukasi bagaimana dietnya termasuk protein ya, kapan harus dilakukan itu yang harus penting
dilaksanakan. Kadang-kadang dia makan protein hewani yang berlebihan, padahal protein urinya sudah dalam keadaan mikro. Karena kalau pada set 3 itu kan masih bisa kita delay ya, pasiennya jangan cepat kali jatuh ke dalam gagal ginjal kronis untuk menjalani HD. Nah itu tadi berarti kan proteinnya harus direstriksi betul. Sebagusnya memang harus dikombinasi. Jangan protein nabati tinggi, protein yang hewani aja yang tinggi dikasih. Bila perlu digabung dengan protein nabati untuk menghindari protein yang yang keluar lewat urin itu lebih banyak sehingga akan mempercepat jatuh ke dalam stage 5. Ini CKD state menurut ada ya, Asosiasi Diabetes ini ya 2018. Ini kita lihat ini sama saya kira ya. Kemudian progresinya makin ke bawah ini kan tentunya makin jelek sehingga memerlukan replacement terapi pada kondisi tahap 5. Seharusnya di tahap 4 ini kita udah persiapkan, ada prepare bahwa pasien ini harus kita berikan wanti-wanti untuk akan jatuh ke dalam HD sehingga harus dipasang aksesnya terutama Smino. Kemudian resiko progresi ini juga harus dilihat pada pasien-pasien dengan terjadi peningkatan daripada blood pressure atau tekanan darah, kemudian hiperglisemi. Ini yang berbahaya ya. Karena hiperglisemi sama seperti jumlah protein dalam urin, dia akan berkorelasi secara lurus perburukan terhadap laju filtrasi kalau hiperglikeminya tidak kita treat dengan baik. Ini sedikit kita lihat ya, bagaimana histori daripada progresi daripada diabetic kidney disease ini. Ini laju filtrasi glomerulus ya, sebelah ini, kemudian ini tahun gitu. Makin lama kalau kita nggak treat itu akan terjadi perburukan. Ini fungsinya kita lihat di awal-awal kan 90 pada DM itu ya. 1 tahun pertama, ini di bawah 5 tahun. Biasanya makanya kita lihat pada diabetes kidney disease, pemeriksaan mata itu biasa retinopati itu dijumpain umur diabetes sudah berapa tahun Dila? Izin dokter. Sudah berapa tahun? Apakah di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun? Di atas 5 tahun dokter. Siapa yang setuju ini? Firdaus? Izin dok, setuju dok, di atas 5 tahun dok. Kenapa di atas 5 tahun? Kenapa nggak di bawah 5 tahun? Kamu lihat histori ini. Jadi ini kita lihat, coba lihat dulu. Di bawah 5 tahun historinya kan laju filtrasi glomerulusnya masih normal ya. Ini biasanya stadium 1 ya. Diabetic kidney disease gitu. Dilihat pada stadium 1 itu biasanya terjadi hiperfungsi dan hiperfiltrasi itu biasanya ginjalnya membesar. Ya. Makanya namanya renal hipertrofi. Ini besok kalau kita tanya sama Daus, lupa lagi ya. Stadium 1 itu apa aja gitu. Kalau stadiumnya hipertrofi, nah makanya hiperfiltrasi dan hiperfungsi dia banyak kencing. Pada stadium 1 diabetic kidney disease. Gitu. Dengan laju filtrasi masih tinggi. Jadi banyak kencing, ginjal membesar, itu namanya stadium 1. Kemudian stadium 2 itu silent, biasanya dia ya silent begitu, enggak ini biasa ya dia bisa masuk ke dalam 5 sampai 7 tahun. Kemudian antara atau 5 sampai 10 tahun. Karena antara 5 sampai 15 tahun dalam kondisi tertentu dia bisa masuk ke dalam mikroalbuminuria. Maksudnya mikroalbuminuria ini kan masuk ke dalam stadium 3 ya. Ini biasanya 5 sampai 10 tahun. Kalau sudah ada hipertensi, biasanya sudah masuk stadium 4 ya. Jadi kalau dari hipertensi biasanya sudah masuk ke makroalbuminuria, jadi stadium 4. Ini kalau 5 sampai 15 tahun ini berkisarnya adalah bisa stadium 2, di sini 3 dan masuk ke stadium 4.
Tentunya yang stadium 2 tadi sudah saya bilang namanya stadium silent. Artinya apa itu? Dila, stadium silent? Nah, kalau stadium silent itu dok, semuanya itu masih kelihatan normal gitu dok. Mau itu fungsinya, mau itu strukturnya belum ini dok. Dia masuk kemana dia? Masuk di bawah 5 tahun apa di atas 5 tahun? 5 tahun up dok, di atas dok. Nah, dilihat struktur ginjalnya. Kalau yang sudah stadium 2 dan 3 ini, atau ini biasanya sudah terjadi mesengial expansion, artinya kan sudah terjadi deposisi material di basement daripada glomerulus itu, di mana kekakuan, kemudian daripada membran daripada basement dari glomerulus itu biasanya sudah itu terlihat, jadi ada pemadatan gitu. Jadi udah kurang hitam itu biasanya nampak di gambarnya, biasa udah agak memutih oleh karena terjadi kekakuan daripada membran itu sendiri. Itu dipicu oleh karena banyaknya albumin yang lewat ke dalam urin. Karena kita tahu albumin itu cukup berbahaya. Memang kalau di dalam plasma kan untuk tenaga ya, itu jelas sangat memberikan keuntungan. Tetapi di dalam kondisi dia di dalam urin, dia akan merusak daripada basement dari glomerulus ini. Itu yang memicu terjadinya kekakuan daripada membran daripada glomerulus ini. Sehingga semakin banyak protein yang bocor ke dalam membran glomerulus ini akan memicu kekakuan yang lebih hebat, sehingga akan terjadi atriola dari hyaluronik daripada membran. Sehingga akan memadat, lama-lama itu dia akan contracted kidney bilateral biasanya. Pada kondisi kalau hialin daripada kekakuan membran itu semakin hebat, biasanya dia akan menarik daripada glomerulus. Glomerulus akan menjadi kaku, sehingga akan ginjal itu akan mengecil. Mikroalbuminuria tadi berapa ini, Dila? Kapan disebut mikroalbuminuria? Kapan disebut mikroalbuminuria? Dokter Dila, silakan dokter. Silakan, Kapan Dr. disebut Dila. mikroalbuminuria? Izin dokter, 30 sampai 300 mg dokter. Kemudian kita lihat antara 15 sampai 25 ini biasanya over diabetic nephropathy. Ini akan terjadi makro ya. Makroalbuminuria. Berapa yang disebut makroalbuminuria? Ini biasanya tahun yang akan meningkat, fungsi ginjalnya terus dia akan menurun berbarengan dengan protein urea yang berlebihan. Ini akan memicu terjadi laju filtrasi yang menurun. Kemudian terlihat daripada struktur dari ginjalnya itu terjadi mesengial, nodul-nodul, jadi ada bintik-bintik putih yang menyebabkan lesi-lesi. Jadi namanya fibrosis tubulo-interstisial, sehingga akan menyebabkan tadi itu batas antara medula dan ininya tidak berbatas lagi. Korteks dan medula tidak berbatas, sehingga tentunya kalau itu sudah tidak ada batas lagi, biasanya sudah kena tubulo interstisialnya sudah mengalami fibrosis. Nah, ini perjalanan daripada histori ya. Semakin banyak protein uri yang di dalam urin, biasanya perburukannya akan terus menurun, ini garis merah ya. Nah, tahunnya itu akan semakin meningkat, ininya fungsi ginjalnya akan semakin menurun. Izin bertanya dokter. Silakan. Izin dok, pada USG kan sebagian besar misalnya dengan penyebab TKD akibat nefrotik diabetik, gambar EKG-nya tidak ada tempat kelainan dok. Kalau misalnya kita lihat, karena kalau kita lihat di gambaran struktural dari tabel tadi dok, ada penurunan fungsi termasuk dengan adanya fibrotik dan adanya gangguan pada tubulernya dok. Sebenarnya kalau seperti itu akan ada nampak agak mengecil ginjalnya dok. Kalau saya USG dokter, izin dok. Kita lihat tadi kan sudah saya jelasin, kalau pada stadium 1 malah ginjalnya lebih besar ya. Padahal dia CKD 1 itu. Itu pada CKD stage 5 dokter, pada yang udah end stage renal disease dokter. Kalau end stage renal disease itu pada CKD diabetic kidney disease itu sudah mengecil. Jadi gambaran korteknya yang kita sekarang abu-abu itu biasanya kan pada stadium 2, 3 dan 4.
Padahal kalau diperhatikan secara betul, memang kalau kita lihat kan ginjalnya masih ini. Padahal kalau dilihat betul ada lubang-lubang, kan ada masih lubang-lubang. Kelihatan nggak kalian? Ada lubang-lubang itu. Jadi dok di lubang Di daerah korteknya, di korteknya itu ada lubang-lubang yang seharusnya nggak boleh ada. Itu khas pada USG pasien-pasien dengan nefropati diabetik gitu. Makin besar lubang yang terjadi. Pernah lihat nggak? Kayaknya pernah saya tunjukin itu. Pernah lihat USG nggak, Dila? Yang itu ada lubang-lubang khas itu pada nefropati diabetik. Makin besar lubang itu makin banyak itu biasanya albumin bosor. Daus? Iya dok, ada dokter pernah tunjukin dok. Itu kan khas ya. Dok. Itu khas ya. Iya Itu dok. tanda bahwa diabetik nefropati. Walaupun kadang jawaban dari radiologi itu masih dalam batas normal, padahal lubang-lubangnya itu dan gambaran parenkimnya itu harus dibandingkan dengan hati gitu. Itu terlihat jelas apapun ceritanya. Kalau pada diabetik nefropati itu biasanya sudah jadi parenkimal lebih memutih gitu dibandingkan hati. Itu nggak bisa kita kita pungkiri ataupun tidak bisa. Kadang-kadang kan tidak dilihat. Nah, lebih mudahnya termusin dilihat bagaimana parenkim hati itu dengan parenkim ginjal pada pasien diabetik kidney disease. Biasanya dia lebih putih dibandingkan dengan parenkim hati. Itu khas. Yang kedua tadi ada lubang-lubang itu tidak ada pada pasien parenkimal oleh karena penyebab lain. Itu khas pada pasien-pasien dengan kebocoran protein yang sudah persisten dan lebih lama sehingga nampak itu bocor-bocor pada gambaran kortek. Paham kira-kira Musin? baik dokter, paham dokter, masih banyak dokter. Dengan paham-paham. Bagaimana ahli BK? Ya dok, paham dokter. Setuju kamu? Gimana gambaran? Kadang memang normal, terutama pasium 2, 3, 4 yang sering terkecoh itu. Padahal kalau kita lihat parenkim hati itu sudah jauh kali memutih parenkim ginjalnya itu. Dan ada bolong-bolong itu khas itu. Pernah lihat nggak, Sin? Nggak pernah jadi anak buah saya, Sin ya? Pernah dokter, dilihat dok. Pernah dok. Jadi betul dok, kalau kita periksa USG, kadang-kadang di gambarannya tidak ada, itu masih dianggap normal dokter kalau pada diabetes nefropati yang stadium akhir dok, yang end stage dok. Makanya kadang-kadang nggak kita perhatikan yang tadi dok, karena kebocoran, karena kan gangguan kumulus juga dokter, selain itu dok, kebocoran albumin dok. Jadi kadang harus diperhatikan lebih sering dokter. Terima kasih dokter. Siapa di divisi endokrin nih? Izin Husna dokter. Divisi endokrin siapa? Husna dokter. Coba kau jelasin ini, Husna. Jangan kau suruh-suruh aku aja presentasi. Coba kau jelasin ini. Ngerti kau ini? Hah? Belum dokter. Ya? Belum dokter. Apa ya? Udah berapa minggu kamu di endokrin? Udah 3 dokter. Daus, coba jelasin Daus. Ini ada metabolic event, kemudian ada ROS generation, kemudian nanti memicu terjadinya diabetik nefropati, nanti ada loss protein, kan, apoptosis, hiperfiltrasi, berfungsi, akumulasi, regionesis. Daus? Izin dok, ya dok. Nah, coba kamu jelasin. Jadi yang saya pahami dok dari gambar ini dok, dari patofisiologi dari diabetik nefropati ini, bahwasanya memang yang pertama kita harus memahami yang namanya diabetes ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan makro dan mikrovaskular. Jadi efek kepada aterosklerosisnya, gangguan pada disfungsi endotelnya sangat berperan penting. Di sini yang berpengaruh adalah bagaimana jalur masing-masing dari jalur metabolik yang diakibatkan oleh diabetes sehingga mengakibatkan gangguan pada vaskularisasinya. Yang pertama, gangguan dari high glucose ini dapat mengakibatkan memicu peningkatan dari jalur inflamasi seperti jalur Ages
gangguan glikoisasinya, kemudian gangguan angiotensin, di mana nantinya ini akan memicu peningkatan reaktif oksidat ROS-nya, peningkatan ROS dari peningkatan dari sistem inflamasinya yang akan mengakibatkan terjadinya gangguan perubahan pada sitokin inflamasi, perubahan juga nantinya pada sitokin inflamasi di pembuluh darah seperti ketika terjadi peningkatan AGEs, terjadi peningkatan protein kinase C, itu akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada vasokonstriktor endotelium akan meningkat, sedangkan nitrooxide akan menurun. Hal inilah yang akan memicu terjadinya gangguan perubahan dari vaskularisasi dari pembuluh darah. Kemudian kita lihat juga di sini untuk diabetik nefropatinya sendiri banyak jalur yang mengakibatkan terjadinya gangguan perubahan pada vaskularisasi pada ginjal, di mana dipicu oleh ada gangguan seperti perubahan pada sel growth, perubahan pertumbuhan sel, perubahan pada angiogenesis, perubahan pada apoptosis, kemudian gangguan hiperfiltrasi hiperpermeabilitas. Hal ini disebabkan karena perubahan abnormalisasi dari transcription of gen yang mana dipicu oleh faktor inflamasi sitokin yang metabolik oleh high glucose ini, Dok, sehingga akan mengakibatkan gangguan pada glomerulosclerosis yang nantinya kalau kita lakukan biopsi pada diabetik nefropati akan nampak gambaran biopsinya berupa gambaran glomerulosclerosis. Hal ini identik dengan diabetik nefropati, Dok. Izin, Dok. Dok, setuju Haji Musin? Izin, Dok. Ada IGF-1 nggak di sini? Di mana IGF-1 ini? IGF-1 Dok, sebagai growth factor, Dok. Salah satu bagian growth factor tadi, Dok, yang untuk cell growth dan survival, Dok, salah satunya, Dok. Kalau kita lihat, Dok. Selain itu, IGF-1 itu kan ini, Dok, yang menarik juga karena aktivasi daripada ini, Dok, radikal bebas ROS dan RNS, Dok, reaktif oksigen spesies itu, Dok. Itu juga salah satu hal yang menarik juga pada ini yang kita mau lihat apakah peran daripada IGF-1 itu, Dok, dengan growth factor itu, Dok. Pengaruhnya pada pasien-pasien dengan diabetes nefropati, Dokter. Gimana? Satu lagi juga angiogenesis juga, Dok. Salah satu juga angiogenesis juga pengaruh, Dok. IGF-1, Dok. Bukan apoptosis ya? Ya, Dok, karena dia kan angiogenesis kan penting VGF, Dok. Vascular growth endothelial factor, Dok. VGF itu kan salah satu hal yang penting dalam adanya ini, Dok, gangguan aterosklerosis, Dok. Karena ada gangguan angiogenesis makanya terjadi aterosklerosis, dan ini penyebab makro atau mikroangiopati pada diabetik, Dok, mekanismenya, Dok. Karena kalau pada makro terbentuknya misalnya CAD itu sebagainya, itu salah satunya adalah adanya aterosklerosis. Begitu juga pada yang mikroangiopatinya, Dokter, seperti pada ginjal ini, Dok, diabetes nefropati pada ginjal, Dok. Mungkin, Dokter. Ini kira-kira apa hubungan angiotensin 1 dengan blood pressure ini? Mana si Husna nih? Udah ginjal kau kan? Masih sakit gigi ya, Husna? Husna? Ya, Dokter. Belum sampai ilmunya ya? Belum, Dokter. Mana Munawarah nih? Angiotensin 1 ini apa nih? Antitomos 1 reseptor ini. Apa yang akan dipicu ini? Mana Munawarah? Ya, Dok, hadir, Dok. Nah, gimana? Angiotensin 1 nih. Yang untuk Angiotensin juga maksud saya. izin, Dokter, yang untuk angiotensin itu, Dok, untuk RAA sistem, Dokter, retensi natrium dan air, Dokter, yang menyebabkan nanti hipertensi, Dokter. Setuju, BK? Izin, Dok, setuju, Dokter. Ya, jadi nanti kalau reseptor angiotensin ini nih, Dok, nanti selain juga retensi natrium dan air juga meningkatkan vasokonstriksi, Dokter, sehingga nanti akan menimbulkan kondisi peningkatan dari tekanan darah, Dok. Maksudnya? Karena ada vasokonstriksi, Dokter. Jadi jika terjadi pelepasan ataupun
dari anestesi yang berlebihan, dok, ini akan menimbulkan kondisi vasokonstriksi dokter di pembuluh darah di ginjal dok, dan juga retensi natrium dok, sehingga akan menimbulkan kondisi tekanan darah yang bisa tinggi dokter. Nah ini lihat ya jalur, makanya pada diabetik nefropati diabetik kidney disease itu adalah jalur ada poliol. Berapa jalur itu? Mana sih Husna? Jalur apa? Poliol, apa lagi? Jalur apa lagi? Yang diabetes itu Husna? Apa lu? Dila, jalur apa? Poliol apa lagi? Kalau yang terbentuk katarak jalur apa itu? Hah? Sorbitol dok, sorbitol. Apa lagi? Sorbitol itu contohnya apa? Jalur sorbitol itu contohnya apa sih? Jalur sorbitol itu pada yang katarak. Jadi katarak itu yang menyebabkan lensa mata itu jadi kabur. Jadi oleh karena penumpukan dari sukrosa. Sukrosa sih? Sukrosa itu di sakarida dokter. Untuk monosakaridanya glukosa dokter. Apa ya? Monosakarida glukosa dok. Kalau sukrosa itu kan di sakarida dok, sakarosa dok. Jadi yang menumpuk di katarak itu glukosa apa sukrosa? Sebenarnya pemecahan akhirnya semuanya akan menjadi monosakarida atau glukosa dokter. Sukrosa kan glukosa tambah glukosa dok. Nanti kau bahas lagi. Jadi penumpukan yang contohnya jalur sorbitol itu yang dipicu itu adalah katarak itu. Jadi katarak pada DM itu sebenarnya bukan karena ini, dia akibat kekeruhan daripada lensa mata oleh karena penumpukan daripada gula itu tadi. Nah ini yang jalur ini diabetik ini ini adalah jalur poliol. Jadi memicu S-nya apa Musin? Advanced glucose end products dok. Coba jelasin dulu metabolik hemodinamik pada patofisiologi diabetic kidney disease. Ayo coba. Jadi ada metabolik mempengaruhi glukosa, jadi menyebut jalur poliol ya. S, kemudian hemodinamik ini apa? End produknya kan dok, produk akhirnya itu kan itu dokter yang sudah terglikolisate dok. Itu kemudian dia akan menyebabkan signaling dalam seluler dok, yang akan menjadi kappa beta dok, NF-kappa B. NF-kappa B ini, inilah dia. Ya, dok. Kemudian sama MPK itu intraseluler dok, signal intraseluler kemudian mempengaruhi struktur daripada matriksnya dok, akumulasi daripada matriks metaloprotease dokter atau ekstraseluler matriks dok. Ya. Nah, itu juga ini albuminuria ini akan menyebabkan oleh karena gangguan sinyal molekul ini sehingga akan terjadi ekstraseluler matriks akumulasi. Jadi gangguan struktural ini akan memicu terjadi fungsional daripada gangguan dari albuminuri. Glomerulus dok, di glomerulus dia akan menumpuk dok. Ya, paham? Baik dokter. Kira-kira ada yang bingung di sini nggak? Banyak kali Kausar ya? Tiga judul ya? 3 judul dokter. Lumayan dok. Kenapa heng? Ini saya kira nggak terlalu penting ya. Kemudian faktor yang harus diperhatiin pada pasien-pasien yang untuk prevalensi menurunkan ini adalah biasanya pada orang tua juga harus sangat diperhatikan, kemudian umur muda, kemudian obesitas ya. Obesitasnya akan memicu terjadinya prevalensi daripada diabetes kidney disease. Kemudian orang-orang Asia ya. Kemudian kardiovaskular peripalnya harus juga diperhatiin. Perlu sekira
Nah ini menarik nih, efek hipoglikemi. Siapa yang bisa jelasin ini? Andri BK? Kalau hipoglikemi, gimana sistem adrenal activity-nya? Epinefrin, sekresi epinefrin akan meningkat ya. Kemudian potasium level akan menurun. Hipokalemia, Dok. Ya, makanya kadang-kadang nggak connect ya orang-orang yang hipoglikemi. Ya. Ya, Andre Eka. Iya dok, jadi ini kondisi hipoglikemia itu akan memicu perangsangan dari simpatetik dokter untuk merespon kondisi yang ditemukan dari hipoglikemia. Di mana nanti akan terjadi peningkatan dari sekresi epinefrin, sementara akan terjadi penurunan dari jumlah kalium. Hal ini akan menimbulkan kondisi kompensasi jantung, dok, di mana bisa menimbulkan kondisi takikardi sampai juga dengan aritmia, dokter. Apa beda ini? Yang malam ini apa beda? Mana Haji Musin nih? Bisa kamu jelasin nggak? Daus. Izin dokter. Ini berarti kardi di sini takikardi. Kenapa? Coba bisa jawab nggak kamu? Ini macam efek perubahan apa ya? Karena kan di otak itu memiliki pusat baroreseptor tersendiri, dok. Jadi mekanisme di otak itu ketika terjadi hipoglikemia itu dia akan mengakibatkan terjadi perangsangan peningkatan simpatoadrenal activity, dokter kan. Jadi peningkatan dari epinefrin, kemudian katekolamin, kortisol dan growth hormone. Nah, di sini efeknya ke jantung akan mengakibatkan terjadinya takikardi, atrial ventricle, sedangkan pada malam ini yang saya pahami, dok, karena memiliki efek dari baroreseptor tersendiri dari otak, dok, yang yang mengakibatkan terjadinya, yang aturannya akan mengakibatkan terjadi takikardi, malah mengakibatkan terjadi bradikardi, dokter. Baik. Jadi berapa HbA1c yang harus dipertahankan pada diabetic kinesis ini? Tergantung pada usia juga kan, dok. Kalau pada diabetik nefropati ini HbA1c yang dipertahankan itu dia di bawah 7, sedangkan pada lansia itu ada yang antara 8 sampai dengan 8,5, tergantung lagi bagaimana multiple varian komplikasi pada lansia itu sendiri. Kemudian kalau untuk gulanya sendiri 90-130, HbA1c-nya dok 7,8, dokter. Nah ini pengobatannya ya, yang guideline 2017 ya. Metformin itu kontraindikasi diberikan pada stadium berapa? Di bawah 30 itu tidak boleh lagi diberikan. Berarti stadium 45 itu kontraindikasi pemberian metformin, kontraindikasi 345 ya. Kemudian juga glinidid, semua obat-obat ini kontraindikasi pemberiannya pada stadium 45 kecuali prigolitazone sama DPP4 inhibitor ya. Ini stadium 45 ya. Kalau stadium 5 malah kita udah memilih insulin. Setuju nggak ini, Husna? Mana Husna? Yang pada ya, dok, yang pada pasien yang di bawah 60, yang di atas 60 masih bisa diberikan gliclidone, dok. Tapi sama setuju nggak pendapat Husna ini? BK? Halo? Izin dok. Iya dokter. Untuk yang kontraindikasi memang seperti slide dokter ini, dok. Yang boleh itu adalah pioglitazone dan DPP4 inhibitor. Jadi kata si Husna di atas 10 boleh untuk pioglitazone sendiri, dok, ini harus hati-hati, dok. Izin, dok. Terus.
Lanjut. Nanti pada kondisi-kondisi yang CHF dok, karena sifatnya retensi cairan. Sementara untuk SGLT itu dok, ini kontraindikasinya jika GFR-nya di bawah 45 dok. Ya. Ini kan Yang ada nih. SGLT itu di bawah 45 dok. Mana glikutrazon sini ya? Ini ada yang di-adjust, Yang ada bawah dok. yang nggak di-adjust. Kalau yang glikapizid nggak perlu di-adjust kan, 125 ini kan. Gliburin, metformin nggak boleh. Ya, dokter. Kalau yang sulfonylureanya kan dok, pemberiannya mungkin harus lebih, memang efeknya yang panjang dokter. Sulfonylurea malah berbahaya, gampang terjadi hipoglikemi oleh karena kerusakan ginjal, dia reabsorpsinya lebih lama oleh karena ekresi ginjal terganggu. Jadi penumpukan sulfonylurea di ginjal itu di dalam glomerulus itu karena tidak diekresi akan menyebabkan gampang jadi hipoglikemi. Nah ini dia. Setuju? Iya dok. Husna? Mengerti Husna? Iya dok, setuju dok. Apa setuju? Baik ya, udah hampir 2 jam, udah ini, udah capek. Kembali lagi, balik ke Kausar. Makasih Kausar ya. Ada yang mau ini ditanyain? Silakan Kausar. Baik dokter. Pimpin Baik lagi dokter. bidangnya. Iya, baik dokter. Terima kasih. Sudah kita dengarkan pemaparan kuliah dari guru kita, Dr. Abdullah. Bosan ya? Penyakit dalam. Banyak bosan Kausar ya? Nggak bosan dok, cuman kan memang kalau dilihat topiknya ini mendalam ya dok. Kalau kita lihat, terutama pada patofisiologi dari masing-masing topik ini, yang pada dasarnya misalnya seperti hepatorenal syndrome, yang pada akhirnya menyebabkan renal vasokontraksi, tapi sebelumnya harus diikuti dulu dengan vasodilatasi splangnik kan dok. Cuman klinis-klinisnya yang harus didapat juga seperti halnya recurrent ascites. Jadi mungkin itu menjadi perhatian kita pada pasien-pasien dengan kondisi sirosis yang akan menjadi aki di kemudian hari. Kemudian pada cardiorenal syndrome misalnya seperti itu, sebenarnya kalau saya melihat pada mungkin untuk PPDS memudahkan hafalan mengenai kardiorenal, pembagiannya mungkin yang 1-2 jadi kardiorenal, 1-2, yang ke-3-4 menjadi renokardia, 3-4, kemudian yang kelima itu udah sistemik renokardia, mungkin untuk memudahkan dalam penghafalan. Kemudian untuk diabetik kidney disease yang harus diperhatikan mungkin kan dok, yang saya catat di sini adalah keadaan proteinuria yang persisten, baik dia itu berupa mikro atau makro. Mungkin beberapa PDS sudah mengambil catatan untuk ketiga topik itu, mungkin bisa lebih kurang seperti itu dokter. Berat topiknya Kausarnya? Berat apa? Sebenarnya untuk masing-masing ini untuk pendalaman dok nggak bisa sekali jalan kan dok. Memang harus harusnya dia satu judul aja, nggak boleh 3-3. Berat pula judulnya nih Kausarnya. Untuk pendalaman dok sulit untuk 3 topik langsung dipahami secara langsung kan dok, terutama yang saya jumpai itu kesulitannya pada proses patofisiologi, yang itu mungkin nanti akan keluar orang pada itu yang sering ditanya ujian boardnya macam mana? Ya itulah dok. Jadi sekali hajar langsung 3 itu dok, mungkin agak ya berat di ongkos, mahal ya. Di barang ya. Baik dok, kita coba tanyakan kepada PPDS kira-kira adakah yang ingin ditanyakan dari pemaparan guru kita, Dr. Abdullah. Ditanya dulu, ngerti nggak apa yang saya jelasin? Ya baik, pada PPDS semua, kira-kira menurut
menurut yang sudah didengar, apakah ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung supaya jelas dan nanti tidak membingungkan, tidak salah interpretasi terhadap apa yang dipaparkan. Boleh langsung pertanyaan. Jadi ini tidak usah takut, karena memang sesuatu yang nggak jelas memang harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Baik, dipersilakan untuk PPDS yang ingin bertanya. Baik, silakan. Baik, silakan Dr. Andri. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak dokter. Atas kesempatannya dok, mohon izin dok bertanya dok. Ya, ini sudah dijelaskan oleh dokter mengenai tata laksana hepatorenal sindrom dok. Jadi yang ditanyakan. Saya nggak dengar suaranya, nggak dengar saya suaranya. Suaranya mungkin Dr. Andri. Izin dok. Ya, baik. Mengenai tata laksana dari hepatorenal sindrom dok. Ya. Sebenarnya indikasi HD pada hepatorenal sindrom ini seperti apa dokter? Apakah mungkin setelah pemberian vasopresor sekian waktu setelah dievaluasi tidak respon, atau mungkin ada indikasi lain dokter untuk tindakan HD dokter pada pasien-pasien hepatorenal sindrom dok? Mohon dokter penjelasannya dok. Terima kasih dok. Sebenarnya kan HD itu kan dari berbagai literatur itu masih kontroversi, karena sudah saya jelasin di awal tadi bahwa dengan HD itu kan ada penarikan ultrafiltrasi, di mana akan terjadi gangguan keseimbangan dari kalium dan natrium. Karena kita tahu pada sirosis itu kan kita tahu salah satu efek daripada gangguan elektrolit kalium dan natrium itu akan memicu terjadinya ensefalopati hepatikum gitu. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya, tetapi dengan pertimbangan yang harus matang, apakah ini asitesnya, kemudian albuminnya, kemudian inflamasinya, dengan kita melakukan ultrafiltrasi itu bisa memicu gangguan elektrolit, juga akan memicu terjadinya kematian oleh karena jatuhnya ke dalam koma hepatikum begitu. Jadi itu harus memang benefitnya harus dihitung betul, karena dari berbagai guideline itu tidak banyak manfaat pasien ini kita lakukan hemodialisis gitu. Oleh karena hemodialisis malah akan menyebabkan terjadi gangguan natrium kalium, terutama kaliumnya yang memicu terjadi koma hepatikum. Jadi selektif betul kalau kita mau lihat apakah pasien ini dilakukan HD atau tidak. Mana Menteri PK? Ada yang baca ini? Daus? Kira-kira yang mau ujian board, ada pendapat, pertanyaan Bang BK ini? Izin dok, jelas dokter. Terima kasih dokter. Silakan. Baik, dipersilakan bila ada pertanyaan lain atau ada yang mau memberikan masukan terhadap pertanyaan dari Dr. Andri, mungkin ada yang membaca lebih di jurnal, dipersilakan. Udah azan Pak Kosar ya, kita. Oh ya, baik dokter, baik. Tutup baik, aja ya. Siap dok, baik. Baik, terima kasih yang sangat besar kami sampaikan kepada Dr. Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk acara kuliah pakar hari ini. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada PPDS semua, dan mohon itu dicatat sebagai poin-poin penting dari kuliah ini sehingga itu bisa digunakan nanti apakah dalam praktik klinik atau dalam ujian nanti. Ya, jadi mohon perhatiannya semuanya. Banyak nggak bisa jawab itu kan patofisiologi ya. Itu hampir 80-70% kan patofisiologi. Ya, patofisiologi yang di sesi kedua susah dong. Ya. Baik. Banyak sekali. Baik. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita doakan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah SWT. Saya tutup. Banyak kurang dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Izin lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.
Terima kasih, Terima kasih, dokter. semuanya. Terima kasih dokter. Baik. Baik.